Oke, selamat datang kembali di channel ini. Oke, di sini saya akan membahas lagi soal SBMPTN. TKD-nya masih sama, naskah soalnya masih sama seperti video sebelumnya, namun beda nomor ya. Kemarin kan nomor 4 yang kita bahas, sekarang kita bahas yang nomor 11. Oke, jadi soal nomor 11 itu kayak gini. Jadi diketahui integral dari suatu fungsi X, tapi batasnya dari 0 ke 4 dari suatu fungsi X dx ini sama dengan akar 2. Lalu yang ditanya berapa nilai dari integral dari 0 ke 2 dari X dikali fungsi X kuadrat dx ya. Oke, jadi kayak gitu kurang lebih soalnya. Ya, ada pilihannya juga. Oke, bisa dilihat pilihannya juga. Nah, oke, kita langsung tulis yang diketahui dan yang ditanya. Oke, tadi diketahui bahwa integral dari 0 ke 4 dari suatu fungsi X dx ya, ini sama dengan akar 2. Oke, itu kalau di soal tanda sama dengannya memang agak tipis banget ya. Jadi kelihatannya kayak minus padahal itu tanda sama dengan ya. Jadi yang diketahui ini. Lalu yang ditanya berapa nilai dari integral dari 0 ke 2 dari X dikali f X kuadrat dx ya. Ini sama dengan berapa? Oke. Di sini yang saya perlu tekankan adalah notasi di bagian ini. Ya. Kalau ada notasi kayak gini, ini artinya misal fungsinya kayak gini. X plus 1 gitu. Kalau ini berarti inputnya yang dikuadratin doang. Inputnya doang yang dikuadratin maksudnya. Jadi kalau ada kayak gini berarti X kuadrat plus 1 jadinya. Kalau misal ada notasi kayak gini, 2-nya di depan, tapi X-nya tetap X. Nah, ini artinya fungsi asli ini tapi dikuadratin semua. Gitu. Ya, ini sedikit tambahan aja mengenai notasi kayak gini. Atau kalau yang ini dia kadang bentuknya kayak gini. Jadi kayak udah dikuadratin gitu. Ya, ini tergantung pembuat soalnya ya. Oke, jadi ini tambahan aja sedikit ya. Artinya berarti kalau ini inputnya aja yang dikuadratin. Oke, input X-nya. Oke, kita kalau ketemu model kayak gini ya, misal integral dari fungsi yang nggak diketahuin sama dengan berapa, terus yang ditanya misalnya kayak gini lah variasinya. Nah, kita hiraukan dulu yang diketahui. Sekarang kita fokus ke yang di sini. Tentunya untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu apa itu integral substitusi ya. Ya itu basicnya ya. Oke, kita langsung kerjakan aja. Ini kita pakai substitusi. Gimana? Nah, ini kan di depannya ada X dikali X kuadrat gitu ya. Kita misalkan X kuadrat ini sama dengan variabel lain. Karena turunan dari X pangkat 2 ini sama dengan 2X. Nanti kita bisa mencoret X-nya. Mencoret X di depan ini. Jadi tujuan kita itu ya. Jadi kalau kita pakai substitusi, kita misalkan dari fungsi yang ada ini susah mungkin kita bisa mencoret X yang ada sehingga kita mengganti semua fungsi integrannya menjadi suatu variabel yang kita inginkan. Oke, kita misal ini sama dengan ya X kuadrat sama dengan V misal. Ya, variabelnya bebas ya, nggak harus V, mau T, mau W, mau X gitu. Nggak X, mau Y. Kalau Y jadi fungsi lagi. Ya terserah mau variabelnya apa, bebas. Nah, terus kita turunkan kedua ruas untuk mendapatkan dx dalam bentuk
dv. Oke, sekali lagi, karena ini substitusi maka dx-nya harus kita rubah ke d variabel yang kita inginkan. Karena ini variabel yang kita inginkan itu v, maka kita harus rubah ke dv. Oke, kita cari dulu bentuk dx dalam bentuk dv, maka kita turunkan kedua ruas. Turunan v terhadap x itu artinya dv per dx. Turunan x pangkat 2 terhadap x, 2x. Nah, kita dapat dv per dx sama dengan 2x. Kita cari dx-nya sama dengan berapa? Jadi dx sama dengan, kita kali dv 1 per dv 1 per dv 1 per dv 1 per dv. Ya, 1 per dv. Maka bisa di ini dx sama dengan dv per 2x ya. Kayak kita dapat dx dalam bentuk dv. Jadi kita langsung rubah bentuk integralnya dari x menuju v. Oke, kalau substitusi berarti batas bawah sama batas atasnya juga ikut berubah. Ini kan awalnya x. Dari x sama dengan 0 dari ke x sama dengan 2. Kita rubah batas bawah sama batas atasnya juga. Ya, itu jangan dilupakan kalau kita melakukan substitusi ke integral tentu. Ya, ini kan integral tentu, ada batas bawah sama batas atasnya. Kita rubah dulu batas bawahnya. Batas bawah ini kan awalnya 0. Kita kalau ke v berarti v ini sama, oh ya, ketika x sama dengan 0, maka v-nya 0 kuadrat. Kita ikutin yang kita misalkan tadi. Ternyata batas bawahnya sama dengan 0 juga. Ya udah, batas bawahnya nggak berubah. Ke 0. Batas bawahnya batas bawah batas atas ketika x sama dengan 2 ya. Ini kan x sama dengan 2, maka v sama dengan tadi kan x kuadrat, berarti kita masukin x sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, berarti batas atasnya jadi 4. Nah, gitu. Oke, kita dalamnya berubah semua ya ke v. Tapi yang x ini depan tetap ya, x terus dikali x kuadrat tadi sama dengan apa? V. Aduh, v-nya jelek banget. Ya, pokoknya ini v ya. Terus dx-nya sama dengan berapa? dv per 2x. Aduh, ini v ya. Nah, kan tadi udah saya bilang kenapa kayak kita milih x kuadrat, karena turunan x kuadrat itu x ya. X-nya pangkat 1, maka bisa kita coret. Nah, bisa kita coret x-nya ya. Terus sama dengan berapa lagi? F V dv per 2 ya. Sisanya ini. Oke. Ini kan ada 1/2, maka kita bisa taruh 1/2-nya karena itu cuman konstanta perkalian. Ya, jadi bisa taruh di luar. Jadi sisanya tinggal FV dv. Oke. Jadi ini yang kita temukan setelah kita menyederhanakan yang ditanya. Oke, di sini kalau kita fokus ke sini ya. Tadi kan kita diketahui 0/4 dari fx dx ini sama dengan akar 2. Dari hukum integral ya. Ini walaupun variabelnya beda, ini kan v, ini x. Ini sama aja ya. Cuman beda variabel aja. Jadi ini sama dengan akar 2 juga. Gitu. Walaupun ini v sama dv, tapi ini bentuknya sama. Gak ada yang beda kan. Ini 0/4, ini 0/4. Ini dari fungsi, ini juga fungsi. Ya udah, ini sama dengan akar 2 juga. Berarti hasilnya 1/2 dikali akar 2. Ya udah, sama dengan berapa? Akar 2 per 2. Nah, ini jawabannya. Jawabannya akar 2 per 2. Gampang kan? Wih.